Desmot Mahus, even to the dove who ride the currents of time, destiny is elusive. Even I cannot see past time's ending to what comes next. Need korav zin dinos ketid. We must do the best we can with this world. Ketika kita berbicara tentang naga di dunia fantasi western, yang ada di pikiran kita mungkin makhluk buas yang suka menimbun kekayaan dan selalu berbuat hal-hal buruk, seperti menghancurkan kota, menculik orang, merampok harta, dan lain sebagainya. Tapi di dunia Elder Scrolls di Outer Base, naga yang kita kenal sedikit berbeda. Istilah asli mereka adalah Dove atau Dova. Mereka punya kepribadian, kebudayaan, dan tujuan yang sangat variatif. Bahkan ada naga yang memihak kepada masyarakat. Tapi ya, tetap tidak terlepas sih dari stereotip bahwa naga itu jahat dan menjadi villain. Para naga di Outer Base ini bisa punya buku sejarah mereka sendiri, layaknya ras humanoid seperti Mer, manusia, atau Beast Folk, mengingat seberapa kaya kebudayaan dan sejarah para naga di Outer Base. Di episode kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang para naga ini, mulai dari asal-usul mereka hingga peran mereka di Outer Base. Di dunia Outer Base, naga yang dikenal oleh masyarakat memiliki nama asli Dova. Nama ini merupakan nama dalam bahasa asli para naga yang dinamakan Dova Zul atau Dragon Tongue. Dalam bahasa Elnove, Dova dikenal juga dengan nama Aka. Para Dova ini adalah ras reptil besar yang memiliki tingkat inteligensi yang sama dengan manusia, Mer, atau Beast Folk pada umumnya. Kalau dilihat dari aturan fantasi, para naga di Outer Base ini merupakan naga tipe Wyvern dengan 2 kaki dan sepasang sayap. Secara umum, ukuran mereka bisa mencapai 15 meter dengan berat melebihi 2000 kg. Tetapi ada beberapa naga yang memiliki ukuran lebih besar dari itu. Mereka memiliki sisik yang tebal dengan 3 cakar tajam di masing-masing sayap mereka. Menurut rumor, mereka ini awalnya berasal dari benua Akavir, ke sebelah timur dari Tamriel. Akavir sendiri berarti Dragonland atau tanah air naga. Seperti naga-naga di dunia fantasi lain, para Dova ini bisa menyemburkan api. Tapi, cara mereka menyemburkan api ini lebih dari sekedar bernapas api. Mereka menggunakan sihir khusus bernama Thum, yang artinya shout atau teriakan. Mantra yang digunakan dalam Thum ini biasanya terdiri dari 3 kata dalam bahasa naga atau Dovazul. Contohnya, Thum untuk menyemburkan api terdiri dari 3 kata, yaitu Yol Tor Shul, yang artinya Fire, Inferno, Sun. Kata-kata yang dirangkai ini akan menghasilkan sihir yang berbeda-beda. Misalnya, Lokvakor, artinya Sky, Spring, Summer. Shout ini akan membuat langit menjadi cerah seperti musim semi dan musim panas. Karena sifat unik dari sihir Thum ini, ketika 2 naga sedang bertarung, mereka diibaratkan sedang berdebat karena mereka bertarung menggunakan kata-kata. Para Dova memiliki aspek Hydra dan sering diklasifikasikan sebagai Lesser Hydra karena mereka ini adalah ciptaan Akatosh. Mereka disebut sebagai The Immortal Children of Akatosh. Oleh karena itu, mereka terkoneksi dengan arus waktu dan memiliki sifat alamiah untuk mendominasi. Mereka disebut immortal karena mereka tidak bisa dibunuh begitu saja. Mereka tidak bisa mati karena umur. Meski tubuh fisik mereka bisa mati terbunuh, jiwa mereka tidak hilang. Naga lain bisa menggunakan Thum untuk membangkitkan naga yang terbunuh, mengembalikan jiwa mereka ke tubuh yang terbunuh, dan mengembalikannya seperti semula. Naga akan benar-benar mati ketika jiwa mereka diserap oleh naga lain ketika mereka terbunuh. Naga yang menyerap jiwa naga lainnya akan mendapatkan semua pengetahuan naga yang ia serap dan meningkatkan kekuatannya. Ketika jiwa naga sudah diserap, mereka tidak bisa dihidupkan kembali menggunakan Thum. Akatosh memiliki avatar berwujud naga emas berapi. Ia menciptakan para Dova menyesuaikan dengan avatarnya ini. Akatosh dikenal sebagai Father of Dragons. Dikatakan bahwa para Dova ini sudah tercipta sejak masa Dawn Era. Tapi pada saat itu mereka belum beradab dan masih primitif. Alduin, anak pertama dari Akatosh, mengatur saudara-saudaranya dan menciptakan sebuah peradaban naga. Para naga ini tidak diciptakan langsung secara bersamaan. Ada yang lebih tua dari yang lainnya. Alduin adalah yang pertama diciptakan dan yang paling tua di antara para naga lainnya. Ia juga dikatakan sebagai yang terkuat. Para naga tidak bisa beranak dan berkembang biak. Mereka diciptakan langsung oleh Akatosh. Mereka juga tidak memiliki kelamin. Tetapi kalau ditinjau dari suaranya, mereka memiliki karakteristik jantan. Dalam sebuah seri buku cerita berjudul King Edward, ada cerita tentang ratu naga bernama Matilda dan satu naga betina lain bernama Debujan. Tapi ini adalah karya fiksi dan keberadaan naga betina hingga saat ini belum dikonfirmasi. Dalam mitologi Khajiit, para naga merupakan anak dari Dewa Aka yang melakukan kawin silang dengan entitas bernama Winged Serpent of the East. Setelah Aka menghilang, Alkosh datang dan memimpin anak-anak Aka. Sedikit membahas tentang Aka dan Alkosh, mereka berdua ini sama-sama aspek dari Akatosh dan memiliki peran yang sama dengan Akatosh.
Meskipun ya banyak pandangan yang berbeda akan hal ini. Ada yang bilang bahwa Aka, Auriel, Akatos, dan Alkos merupakan entitas yang berbeda dengan jiwa yang sama. Anyway, kita jangan pusing mikirin itu dulu. Kita bahas yang basic saja. Alkos bersama Kenarthi mengawasi anak-anak Aka dari atas langit. Para Dovah memiliki karakteristik tubuh yang berbeda-beda, mulai dari warna, ukuran, dan fitur tubuh. Naga yang berwarna hijau dan coklat cenderung lebih lemah dibandingkan naga berwarna perunggu dan putih. Naga berwarna hijau biasanya disebut sebagai Blood Dragon yang memiliki karakteristik fisik sedikit berbeda dari naga biasa, tapi kekuatannya tidak jauh beda. Kemudian naga berwarna putih disebut Frost Dragon yang memiliki penguasaan Thu'um berelemen es. Mereka dinilai lebih kuat dari naga biasa. Kemudian untuk naga berwarna perunggu dan berwarna gelap disebut sebagai Elder Dragon dan Ancient Dragon yang memiliki usia lebih tua dari naga-naga biasa, tentunya jauh lebih kuat. Dalam buku Rise of Dragons yang ditulis oleh Axulsa dari Black Marsh, ia mengklasifikasikan naga menjadi naga merah atau Red Dragon yang disebut sebagai Fire Dragon, dan naga hitam atau Black Dragon yang disebut sebagai Storm Dragon. Pengamatan tentang naga di buku ini cukup lengkap. Nanti kita kembali lagi ke pembahasan ini. Selain jenis-jenis naga tadi, ada juga Serpentine Dragon yang memiliki fitur tubuh mirip ular dan biasanya menyukai wilayah perairan. Kemudian ada River Dragon yang diceritakan hidup di Cyrodiil pada masa kekuasaan Tiber Septim. Mereka memiliki sisik berkarat dan bersembunyi di sungai. Entah ini memang benar naga atau makhluk lain, kita tidak tahu pasti. Selain itu, ada juga makhluk bernama Dragonling yang bentuknya mirip seperti naga, tapi ukurannya sangat kecil. Orang-orang di Iliac Bay beranggapan bahwa Dragonling ini adalah naga yang masih kecil. Padahal sebenarnya mereka ini makhluk yang berbeda dari para Dovah, dan mereka hanyalah salah satu spesies kadal yang tak berhubungan dengan Dovah. Selain ciptaan Akatos, ada juga jenis-jenis naga yang diciptakan atau muncul bukan dari Akatos. Salah satunya adalah Clockwork Dragon, yaitu robot naga yang diciptakan oleh Sotasil. Kemudian ada Daedric Titan yang diciptakan oleh Molakbal untuk meniru wujud para Dovah. Kita tadi sempat menyinggung bahwa para Dovah bisa dihidupkan kembali menggunakan Thu'um, sehingga jiwa mereka bisa kembali ke tubuh asalnya dan tubuhnya kembali seperti semula. Tapi para Necromancer juga bisa menggunakan mayat naga untuk dibangkitkan menjadi undead. Seringkali memang mereka dibangkitkan dalam wujud Skeletal Dragon, karena mayat naga yang bisa ditemukan saat ini hanya sisa tulang saja. Ngomong-ngomong soal wujud naga, Daedric Prince Peryite juga mengambil wujud naga, tetapi berbeda dengan para Dovah. Kalau Dovah merupakan tipe Wyvern, Peryite mengambil tipe naga berkaki 4. Sebagai anak dari Akatos, para Dovah ini terhubung dengan waktu. Mereka bisa merasakan apa yang terjadi di arus waktu, terutama ketika ada gangguan atau anomali yang berpotensi merusak arus waktu tersebut. Selain itu, mereka juga sangat sensitif terhadap sihir dan dapat merasakan fenomena sihir di sekitar mereka. Para Dovah ini adalah makhluk pintar. Oleh karena itu, mereka memiliki perasaan yang sangat kompleks. Sifat alami mereka adalah dominasi, yang mendorong mereka untuk selalu memegang kekuasaan atas orang lain. Sifat ini dinamakan Fen Yun Tid, yang berarti Will of Akatos. Sangat sulit untuk menahan sifat ini bagi para Dovah. Dibutuhkan meditasi yang sangat lama dan sangat tekun untuk bisa menahan sifat ini. Karena sifat ini juga, mereka jadi sulit menaruh kepercayaan kepada orang lain, bahkan kepada sesama naga. Meski begitu, mereka tetap makhluk sosial yang senang berinteraksi dengan individu lain. Mereka sangat benci terhadap pengurungan dan isolasi. Para naga memiliki pandangan bahwa kekuatan dan kebenaran adalah hal yang sama. Siapa yang paling kuat, maka dialah yang paling benar. Dalam kebudayaan Dovah, ada konsep Sosmir, yaitu perjanjian darah yang mengikat antar individu dengan ikatan yang tidak bisa diputus, hingga kedua pihak wajib menghormati perjanjian mereka dan menepatinya. Walaupun para naga sangat menghargai dan mengedepankan kekuatan, mereka tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Mereka harus berpikir dan merencanakan matang-matang setiap tindakan mereka, dan hanya akan melakukan konfrontasi langsung apabila memang diperlukan. Mereka cenderung bisa memahami kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki. Para Dovah sangat waspada terhadap pengkhianatan. Di satu sisi, mereka beranggapan bahwa pengkhianatan boleh saja dilakukan selama menguntungkan dan tetap memperhitungkan konsekuensinya. Dalam menghadapi suatu masalah, para Dovah akan menelaah lebih dalam masalah tersebut, kondisi apa saja di sekitar mereka yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan selalu berhati-hati dalam mengarahkan sumber daya yang mereka miliki. Sifat dominating yang mereka miliki memang membawa beberapa aspek kepemimpinan dalam diri seorang naga. Seorang Dovah juga sangat mengedepankan harga diri dan kebanggaan. Ketika ada yang menantang mereka, haram hukumnya untuk menolak tantangan tersebut. Para Dovah biasanya berburu untuk makan. Mereka biasanya adalah makhluk karnivora, tetapi ada beberapa yang juga mengkonsumsi tumbuhan. Dovah lebih senang berburu mangsa yang pintar, bukan sekedar hewan yang tak berakal. Dengan begitu, perburuan menjadi lebih menantang dan lebih menarik.
Menurut catatan Jagrum Bagarn, naga juga bisa melakukan seni tempa atau blacksmithing. Salah satu senjata yang dipercaya ditempa oleh naga adalah pedang gold brand milik Boethiah. Sama seperti naga-naga di dunia fantasi lain, ada beberapa dobah yang sangat senang menimbun harta. Di buku Varieties of Dragons, ada penjelasan tentang kebiasaan dan perilaku dari naga merah dan naga hitam. Dijelaskan bahwa naga merah memiliki kebiasaan makan yang tidak teratur, tergantung jumlah makanan yang mereka konsumsi dalam sekali makan. Mereka juga tidak pernah dilihat tidur, dan sepertinya mereka memang tidak butuh tidur. Naga merah ini sangat aktif di siang hari. Sementara itu, naga hitam merupakan makhluk nokturnal. Saat siang hari, mereka biasanya berdiam diri di tempat-tempat tersembunyi. Ketika matahari terbenam, mereka pergi berburu dan membawa mangsa mereka kembali untuk disantap. Naga yang diteliti oleh si penulis buku ini memang tidak banyak dan tidak bisa digeneralisir ke semua naga secara umum. Si penulis juga mengamati bahwa para naga ini bisa menggunakan sihir selain Thu'um, seperti men-summon Atronach. Seperti yang kita jelaskan tadi, para dobah memiliki bahasa mereka sendiri yang disebut sebagai Dobah Zul. Alfabetnya juga alfabet khusus yang bentuknya seperti hasil tulisan cakar naga. Ya, karena memang diukir di batu menggunakan cakar naga. Nah, nama dari setiap naga juga merupakan nama dalam bahasa naga. Biasanya, para naga memiliki nama yang terdiri atas 3 kata. Dengan begitu, mereka bisa dipanggil dalam bentuk Thu'um. Ketika nama mereka dipanggil menggunakan Thu'um, mereka pasti akan terdorong untuk menjawab panggilan tersebut, karena biasanya mereka dipanggil untuk suatu tantangan atau menepati perjanjian Sosmir. Para manusia di benua Atmora, di sebelah utara dari Tamriel, secara tradisional menyembah hewan-hewan seperti ngengat, rubah, ular, serigala, beruang, dan naga. Para penyembah naga di Atmora diatur oleh sekte bernama Dragon Cult atau Cult of the Dragon Priests. Naga adalah makhluk yang paling banyak disembah oleh masyarakat Atmora. Hal ini disebabkan karena para naga memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding hewan lain yang disembah oleh para Atmoran. Para naga juga mengambil posisi sebagai God King dan menguasai para manusia di Atmora. Dalam menjalankan pemerintahan, para naga dibantu oleh Dragon Priest atau pendeta naga. Mereka ini adalah para manusia atau mortal yang memiliki kekuatan besar dan paling taat dalam menyembah naga. Para Dragon Priest ini memiliki posisi tertinggi dalam Dragon Cult dan menjembatani penyembahan naga oleh manusia. Para Dragon Priest diberikan kekuatan oleh para naga. Mereka bisa menggunakan Thu'um dan kebanyakan dari mereka sudah berubah menjadi Lich. Para naga memberikan mereka sebuah topeng bernama Dragon Priest Mask dan sekaligus memberikan mereka sebuah nama dalam bahasa naga. Kita pernah membahas tentang salah satu Dragon Priest yang paling kuat, yaitu Miraak. Dia adalah seorang Dragonborn dan merupakan salah satu villain di game Skyrim. Sebagai bawahan dari para naga, Dragon Priest ini bertindak sebagai raja yang mengatur masyarakat mereka dalam menyembah para naga. Para Atmoran yang datang ke Skyrim membawa praktik penyembahan naga melalui Dragon Cult ini. Ketika di Skyrim, para naga mulai menguasai para manusia dengan lebih kejam. Para manusia membangun kuil di Skyrim yang didedikasikan untuk penyembahan naga. Mereka diperbudak oleh para naga, dengan para Dragon Priest sebagai perpanjangan tangan mereka. Dragon Cult dan penyembahan naga berakhir di Skyrim setelah terjadi peperangan bernama Dragon War di akhir masa Merethic Era, di mana para North di Skyrim memberontak dan memerangi para Dobah dan Dragon Cult. Setelah peperangan berakhir, para North sudah tidak lagi menyembah naga dan akan selalu menganggap mereka sebagai entitas yang jahat. Ketika penyembahan Eight Divines mulai diperkenalkan pada masa First Era, para North sangat sulit menerimanya, karena dalam Eight Divines ada Akatosh yang merupakan bapak dari para naga yang memperbudak mereka. Tetapi para North akhirnya berhasil diyakinkan bahwa perbudakan oleh naga dan Dragon Cult murni disebabkan oleh Alduin yang membangkang dari Akatosh. Pada masa Merethic Era, sejarah tentang Dobah yang tercatat adalah ketika mereka menguasai Skyrim. Pada masa ini, para naga dipimpin oleh Alduin, naga pertama yang diciptakan oleh Akatosh. Alduin diberikan julukan The World Eater karena Akatosh memberikannya tugas untuk mengakhiri dunia dan memulai timeline baru. Tetapi Alduin tidak menjalankan tugasnya dan malah mengajak para saudaranya untuk menguasai para mortal dan menjadi dewa mereka. Semua naga pada saat itu tunduk kepada Alduin sebagai pemimpin mereka. Alduin juga memiliki tangan kanan dan letnan kepercayaannya yang bernama Paarthurnax. Pada masa itu, ada sekelompok naga yang memutuskan untuk memisahkan diri dari Alduin dan para naga di utara. Mereka dipimpin oleh seorang naga bernama Kalgrontiet dan pergi ke arah selatan untuk membuat kerajaan mereka sendiri, jauh dari pengawasan Alduin. Sementara itu, di Skyrim, para North yang tertindas mulai merencanakan pemberontakan terhadap para naga. Akhirnya terjadilah suatu perang besar antara para North dengan para Dobah yang dinamakan The Dragon War. Pada awal peperangan ini, para North tentunya sangat kewalahan karena lawan mereka adalah para Dobah dan Dragon Priest yang memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Sementara itu, para North melawan mereka dengan senjata fisik dan sihir seadanya. Nah, saat perang inilah Kynareth atau yang dikenal oleh North sebagai Kyne
memberikan anugerah kepada para North untuk bisa menggunakan Thum seperti para naga. Paarthurnax yang pada saat itu masih menjadi tangan kanan Alduin berkhianat dan memihak kepada North. Kemungkinan juga ada beberapa naga yang mengikuti Paarthurnax dan menentang Alduin karena mereka merasa Alduin sudah kelewatan batas. Paarthurnax kemudian membantu para North untuk mempelajari Thum, hingga para North bisa menciptakan Thum mereka sendiri, yaitu Dragon Rend yang bisa menyerang mental para naga. Naga yang terkena Dragon Rend akan merasakan konsep kefanaan atau mortality, sehingga mereka melemah dan kesulitan untuk terbang. Hal ini memudahkan para North untuk mengalahkan dan membunuh para naga, walaupun tidak bisa dibunuh secara permanen. Meskipun sudah berbekal Dragon Rend, para North masih belum bisa mengalahkan Alduin, sehingga mereka meminta tolong kepada seorang Dragonborn pada saat itu. Dia ini adalah Miraak, Dragonborn yang pertama. Tapi permintaan tolong para North ditolak oleh Miraak. Para North akhirnya memutuskan untuk menggunakan sebuah Elder Scroll untuk membantu mereka mengalahkan Alduin. Puncak dari Dragon War ini adalah pertarungan di Gunung Throat of the World, yang merupakan gunung tertinggi di Tamriel. Pada pertarungan akhir ini, para North menghadapi Alduin. Meskipun sudah menggunakan Dragon Rend, Alduin masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Akhirnya, para North menggunakan Elder Scroll untuk mengusir Alduin. Mereka pikir Alduin ini sudah dikalahkan dan dibuang dari Mundus. Tetapi sebenarnya Alduin dikirimkan ke masa depan oleh Elder Scroll tersebut, lebih tepatnya ke masa Fourth Era. Sementara itu, Khal Grontid dan pengikutnya yang pergi ke selatan tadi tiba di Elsweyr dan berusaha menguasainya. Khal Grontid berusaha mengambil kekuatan dari bulan Masar dan Sekunda untuk berubah menjadi dewa. Para naga yang dipimpin oleh Khal Grontid ini dihentikan oleh seorang pahlawan Khajiit bernama Khunzar-Rhi, yang pada saat itu merekrut beberapa petarung hebat dari seluruh penjuru Tamriel, yaitu Nurarion the Perfect, Flint-Hilt Demon Hunter, Anekina Sharptongue, dan Sir Cadwell. Khunzar-Rhi dan kawan-kawan kewalahan dalam mengalahkan Khal Grontid. Akhirnya, Sir Cadwell menyarankan bahwa mereka akan menipu para naga dengan berpura-pura membantu dalam menjalankan rencana mereka. Singkat cerita, Khunzar-Rhi berhasil menipu para naga dan menyegel mereka di sebuah reruntuhan bernama Halls of Colossus. Pada masa First Era, para naga sudah dianggap musuh oleh masyarakat Tamriel. Setelah Dragon War berakhir, para naga yang tersisa memutuskan untuk bersembunyi di tempat-tempat sepi dan sulit dijangkau. Pada masa ini, mulai ada lagi migrasi naga dari Akavir. Seekor naga hitam bernama Latvolon datang dari Akavir ke Elsweyr untuk memenuhi ramalan dari Khal Grontid. Seorang pahlawan Khajiit bernama Jadari bekerja sama dengan organisasi Dragon Guard milik Reman Sirodil untuk menghadapi Latvolon. Jadari juga beraliansi dengan seekor naga merah bernama Navala yang kebetulan merupakan rival dari Latvolon. Dengan bantuan dari artefak bernama Mask of Alkosh, Jadari berhasil mengurung Latvolon di sebuah reruntuhan bernama Doomstone Keep. Tetapi Jadari meninggal dunia setelah berhasil mengalahkan Latvolon. Pada masa Second Era, ketika Abnur Tharn yang pada saat itu merupakan Imperial Battle Mage mencari dan mendapatkan artefak Wraithstone, ia tidak sengaja melepas segel yang mengurung para naga di Halls of Colossus. Khal Grontid melanjutkan lagi rencananya untuk menyerap kekuatan bulan. Mereka beraliansi dengan Ratu Euraxia Tharn dari kota Riemann. Tetapi para naga hanya memanfaatkan Euraxia Tharn dan langsung mengkhianati mereka ketika Riemann diserang oleh para Khajiit yang ingin merebut kembali kota tersebut. Euraxia berhasil dikalahkan dan Riemann kembali dikuasai oleh Khajiit. Tentara milik Euraxia kemudian mengabdi kepada Khal Grontid untuk berlindung dari para Khajiit. Khal Grontid berusaha menyerap kekuatan bulan dan berubah menjadi Dark Aion, yang merupakan bulan ketiga dan seorang dewa baru. Khal Grontid juga dibantu oleh Latvolon, yang pada saat itu juga sudah terbebas dari penjaranya. Latvolon membentuk sebuah sekte Dragon Cult baru bernama New Moon Cult, yang anggotanya mayoritas adalah para Khajiit. New Moon Cult ini bertujuan memenuhi rencana Khal Grontid. Pada saat itu, The Vestige berusaha menghentikan Khal Grontid dan tentaranya. Ia membantu pembentukan kembali organisasi Dragon Guard dan beraliansi dengan Navalar yang sebelumnya juga pernah membantu Elsweyr. Mereka bertarung melawan Latvolon dan berhasil mengalahkannya dengan bantuan artefak Mask of Alkosh. Setelah mengalahkan Latvolon, Navalar memutuskan untuk terus membantu The Vestige dan Dragon Guard menghadapi Khal Grontid. Dengan kekuatan mereka, Khal Grontid berhasil dikalahkan dan ancaman dari para naga di Elsweyr berhasil dihentikan. Seiring berjalannya waktu memasuki masa Third Era, populasi naga mulai menurun. Para naga di Akavir diperbudak oleh Saesi, sementara naga di Tamriel diburu oleh Dragon Guard. Perburuan naga di Tamriel dilanjutkan oleh organisasi Blades yang merupakan penerus dari Dragon Guard. Naga di Tamriel pada saat itu hampir punah dan hampir tidak ada yang pernah melihat naga. Tetapi ada beberapa naga yang melayani Tiber Septim dan dilindungi olehnya. Salah satunya adalah Navalar, yang pada saat itu sudah mengganti namanya menjadi Navalilargus. Sepanjang masa Third Era, hampir tidak ada masyarakat Tamriel yang pernah melihat atau berinteraksi dengan para naga. Sampai pada tahun 201 di masa Fourth Era, Alduin muncul di Skyrim setelah dilempar ke masa depan oleh sebuah Elder Scroll di masa Meretic Era tadi.
Kita tidak tahu apakah Alduin saat ini masih ingin menguasai dunia atau sudah sadar dan akan mengakhiri dunia sesuai tugasnya. Ketika itu, ia mulai membangkitkan kembali naga-naga yang terbunuh saat Dragon War. Pada saat ini muncul seorang Dragonborn yang kita kenal dengan julukan The Last Dragonborn. Ya, kejadian ini adalah storyline di game The Elder Scrolls V Skyrim. Untuk cerita detailnya, mungkin kalian bisa tonton episode tentang Last Dragonborn. Singkat cerita, Alduin berhasil dihentikan dan para naga pengikut Alduin sudah tidak berusaha memperbudak atau memerangi para mortal. Setidaknya untuk saat ini. Ada beberapa artefak di Nirn yang ada hubungannya dengan para naga, entah itu diciptakan oleh mereka atau diciptakan untuk mereka. Beberapa artefak ini adalah: pertama, Dragon Horns. Dragon Horns adalah trompet yang diciptakan oleh para Dragon Guard menggunakan tanduk naga. Trompet-trompet ini diimbuhi sihir yang bisa melemahkan para naga ketika mereka mendengar suaranya, mirip seperti efek Dragon Rend. Tetapi efek ini tidak akan bekerja pada naga yang tanduknya digunakan untuk membuat Dragon Horn tersebut. Kemudian yang kedua ada Dragon Priest Mask. Dragon Priest Mask adalah topeng milik Dragon Priest yang diberikan oleh para naga. Setiap topeng memiliki enchantment yang unik dan terbuat dari material yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kemampuan si Dragon Priest. Kemudian yang ketiga adalah Dragonbone Mail. Dragonbone Mail adalah sebuah armor yang terbuat dari tulang naga. Armor ini diimbuhi enchantment oleh Zurin Arctus, pada saat itu menjadi Imperial Battle Mage bagi Tiber Septim. Armor ini memberikan penggunanya ketahanan terhadap serangan api dan bisa memberikan penggunanya kemampuan untuk mengeluarkan sihir api untuk menyerang lawannya. Kemudian yang keempat adalah Goldbrand. Goldbrand adalah sebuah katana emas yang merupakan artefak milik dari Prince Boythia. Menurut legenda, katana ini ditempa oleh para naga dari utara, mungkin dari Skyrim, dan kemudian diberikan enchantment oleh Boythia. Serangan dari Goldbrand ini mampu membakar apapun yang diserang. Kemudian yang kelima adalah Mask of Alkosh. Mask of Alkosh adalah artefak milik Dewa Khajiit bernama Alkosh. Ia memberikan topeng ini kepada championnya dan akan memberikan penggunanya kekuatan yang luar biasa, mirip seperti efek dari Amulet of King. Tetapi, kekuatan penuh dari Mask of Alkosh ini hanya bisa diaktifkan oleh seekor naga. Kemudian yang keenam adalah Word of Akabir. Word of Akabir adalah sebuah perisai yang terbuat dari sisik atau kulit naga. Perisai ini adalah salah satu artefak yang paling berharga yang dimiliki oleh Imperial Legion. Perisai ini memiliki enchantment yang sangat unik yang bisa meningkatkan luck atau keberuntungan penggunanya. Ada beberapa Dovah yang memiliki peran penting dalam sejarah Tamriel. Pertama, kita mulai dengan Alduin. Dalam bahasa naga, nama Alduin berarti Destroyer, Devourer, Master. Selain itu, ia juga dikenal dengan nama The World Eater. Sesuai namanya, Alduin ini adalah naga yang diciptakan untuk menghancurkan dan mengakhiri dunia. Kemudian dimulai siklus dunia baru. Alduin adalah naga pertama yang diciptakan oleh Akatosh. Dialah yang memimpin saudara naganya di Nirn dan membentuk sebuah masyarakat naga yang teratur dan berbudaya. Pembahasan tentang Alduin ini cukup kompleks karena ada interpretasi yang berbeda di berbagai kebudayaan di Tamriel. Mungkin akan kita bahas lebih lengkap di lain kesempatan. Cerita yang paling dikenal tentang Alduin adalah cerita para North dan Admoran, di mana diceritakan bahwa Alduin menjadi pemimpin para naga dan Dragon Cult. Ia disembah oleh Admoran yang kemudian dilanjutkan oleh para North. Saat ia menguasai Skyrim di masa Merethic Era, Alduin berhasil dikalahkan oleh para North menggunakan sebuah Elder Scroll yang pada saat itu mengirim Alduin ke masa depan. Tetapi pada masa First Era, pernah ada cerita yang menyatakan bahwa seorang dewa North bernama Orkey mensaman hantu Alduin untuk menguji para North. Hantu Alduin pada saat itu memakan umur para North hingga mereka hanya berumur 6 tahun. Ysmir Wolfhearth pada saat itu memanggil Shor untuk membantu mereka. Akhirnya, arwah Shor melawan hantu Alduin di Sovngarde. Hantu Alduin berhasil dikalahkan dan kutukan para North berhasil diangkat. Kemudian selanjutnya ada Paarthurnax. Dalam bahasa naga, nama Paarthurnax berarti Ambition Overlord Cruelty. Sesuai namanya, Paarthurnax ini adalah naga yang sangat kejam pada masanya. Ia juga sangat kuat hingga ia menjadi tangan kanan Alduin ketika mereka berkuasa. Tetapi saat terjadi Dragon War, Paarthurnax bertobat dan membantu Kynareth mengajarkan Sum kepada para North. Setelah Dragon War berakhir, Paarthurnax berdiam diri di puncak gunung Throat of the World untuk bermeditasi dan melawan insting alamiahnya untuk mendominasi. Dia menjadi pemimpin aliran Way of the Voice yang dibentuk oleh seorang North bernama Jurgen Windcaller. Anggota aliran Way of the Voice ini dikenal dengan nama Greybeards. Paarthurnax membimbing para Greybeards ini untuk menggunakan Sum dengan penuh tanggung jawab dan tidak menggunakannya untuk kekerasan. Saat Alduin kembali pada tahun 201 di masa Fourth Era, Paarthurnax membantu Last Dragonborn untuk mencari tahu cara mempelajari Dragon Rend dan membantu Last Dragonborn melawan Alduin di puncak Throat of the World.
Setelah Alduin dikalahkan, Pathurnax berusaha untuk mengambil alih kepemimpinan para naga dan menuntun mereka ke jalur yang damai. Nasib Pathurnax saat ini tidak diketahui, karena setelah Alduin dikalahkan, organisasi Blades meminta Last Dragonborn untuk membunuh Pathurnax. Kemudian naga selanjutnya adalah Numinex. Nama asli Numinex ini tidak diketahui. Nama ini dipercaya didapatkan setelah ia ditangkap oleh Raja Olaf One Eye pada tahun 420 di masa First Era. Dalam bahasa naga, Numunax berarti Now Man Cruelty. Hal ini bisa mencerminkan kekejaman yang ia terima ketika ia dikurung di Dragon's Reach oleh Raja Olaf. Diceritakan bahwa Numinex ini adalah seekor naga yang sudah sangat tua dan sering menyerang desa-desa di Skyrim. Masyarakat percaya bahwa ia sebentar lagi akan meninggal dan pergi ke Gunung Anthor untuk meninggal dengan damai. Padahal para naga ini abadi dan tidak bisa meninggal karena umur. Saat Numinex sedang beristirahat di Gunung Anthor, Raja Olaf datang dan bertarung melawannya. Dengan kekuatan Thum yang hebat, Raja Olaf berhasil menandingi Numinex dan mengalahkannya. Numinex dibawa ke kota Whiterun dan dikurung di Dragon's Reach. Pathurnax menceritakan bahwa Numinex hampir gila saat dikurung. Pathurnax beberapa kali mengunjungi Numinex di Dragon's Reach. Ada yang menceritakan bahwa Numinex berhasil kabur dari Dragon's Reach. Satu hal yang pasti adalah Numinex sekarang sudah mati dan tengkoraknya dipajang di ruang takhta Dragon's Reach. Kemudian naga selanjutnya adalah Nahvalar. Dalam bahasa naga, nama Nahvalar berarti Fury for Water. Ia adalah seekor naga merah yang kemungkinan datang dari benua Akavir. Nahvalar dikenal sebagai Dovah yang sering beraliansi dengan para mortal melawan saudara-saudaranya. Meskipun begitu, Nahvalar hanya membantu mereka ketika hal itu menguntungkan dirinya juga. Pertama kali ia membantu para mortal adalah ketika melawan rivalnya yang bernama Latfulon pada masa Second Era. Setelah membantu Elsewhere menghadapi para naga di masa Second Era, Nahvalar pergi meninggalkan Elsewhere entah kemana. Pada akhir masa Second Era, Nahvalar bertemu dengan Tiber Septim. Saat ini, Nahvalar sedang mengganti namanya menjadi Nafalilargus. Saat itu, Tiber Septim sedang menjalankan rencananya untuk menyatukan Tamriel. Tiber Septim dan Nafalilargus membuat sebuah kesepakatan. Nafalilargus akan bekerja untuk Tiber Septim. Sebagai gantinya, Tiber Septim menjaga Nafalilargus dari para pemburu naga dan memberikannya sejumlah harta untuk disimpan. Nafalilargus menjadi mercenari untuk Tiber Septim. Ia sangat berjasa bagi tentara Imperial Legion, terutama ketika mereka berhadapan dengan Hammerfell. Pasukan Imperial Legion cukup kesulitan ketika menghadapi Hammerfell di perairan, karena angkatan laut Hammerfell memang sangat kuat. Tetapi dengan bantuan Nafalilargus, Imperial Legion berhasil mengalahkan angkatan laut Hammerfell. Nafalilargus kemudian ditugaskan untuk menjaga sebuah artefak Soul Gem milik Prince Ator di Stros Mekai, Hammerfell. Nafalilargus dibunuh oleh seorang Redguard bernama Cyrus yang saat itu sedang memberontak melawan The Empire dan mencari Soul Gem milik Prince Ator. Cyrus ini adalah karakter utama di game The Elder Scrolls Adventure Redguard. Cyrus berhasil membunuh Nafalilargus dengan cara mencelupkan pedangnya ke dalam api yang dikeluarkan oleh Nafalilargus, kemudian menyerangnya dengan pedang yang sudah terbakar tersebut. Kemudian naga selanjutnya adalah Odahviing. Dalam bahasa naga, Odahviing berarti Snow Hunter Wing. Ia adalah seekor naga merah yang menjadi bawahan Alduin. Ia terbunuh saat Dragon War dan dibangkitkan kembali oleh Alduin pada masa First Era. Saat hendak mencari keberadaan Alduin, Last Dragonborn memanggil Odahviing menggunakan Thum untuk menantangnya, dengan tujuan menangkapnya di Dragon's Reach. Odahviing menerima panggilan ini dan bertarung melawan Last Dragonborn di Dragon's Reach. Odahviing berhasil ditangkap. Ia mengakui kekuatan Last Dragonborn dan menyatakan bahwa ia sudah mulai meragukan kepemimpinan Alduin. Akhirnya, Odahviing membantu Last Dragonborn untuk mengajar Alduin. Sebagai gantinya, Odahviing dibebaskan dari kurungannya. Setelah Last Dragonborn berhasil mengalahkan Alduin, Odahviing menghormati Last Dragonborn dan bersedia membantunya kapanpun Last Dragonborn memanggilnya menggunakan Thum. Kemudian naga selanjutnya adalah Durnevyr. Dalam bahasa naga, Durnevyr berarti Curse Never Dying. Kemungkinan ini bukanlah nama aslinya, karena nama ini sangat mencerminkan keadaannya sekarang. Durnevyr adalah seorang naga yang haus akan kekuatan dan kekuasaan. Ia bertarung dengan naga-naga lain untuk memperebutkan kekuasaan di atas langit Skyrim. Selain menggunakan Thum, Durnevyr juga sangat mahir dalam sihir nekromansi, yang dalam bahasa naga disebut Alokdilon. Demi mengejar kekuatan nekromansi yang lebih besar, Durnevyr membuat perjanjian dengan Ideal Masters, entitas penguasa alam Soulcairn. Durnevyr diberikan kekuatan untuk memanggil tentara undead. Sebagai gantinya, ia harus menjaga dan mengawasi seorang vampir bernama Valerica yang dikurung di Soulcairn oleh Ideal Masters. Durnevyr tidak tahu kalau Valerica ini adalah seorang vampir yang abadi. Akhirnya Durnevyr terperangkap di Soulcairn untuk selamanya. Akibat terlalu lama menetap di Soulcairn, tubuh Durnevyr mengalami perubahan, dan hal ini menghalanginya untuk kembali ke Mundus secara permanen. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, Last Dragonborn dan Serana pergi ke Soulcairn untuk mencari sebuah Elder Scroll.
Di sana mereka bertarung melawan Durnever. Last Dragonborn berhasil mengalahkan Durnever, tetapi ia tidak bisa menyerap jiwa Durnever. Durnever mengakui kekuatan Last Dragonborn dan memberikannya julukan Koneren, yang dalam bahasa naga berarti Vankisher. Durnever meminta tolong kepada Last Dragonborn untuk memanggil namanya menggunakan Thum di Tamriel. Dengan begitu, Durnever bisa keluar dari Soulcairn walaupun hanya untuk sementara. Sebagai gantinya, Durnever akan mengajari Dragonborn sebuah Thum dan akan membantunya dalam pertarungan. Kemudian naga selanjutnya adalah Khal Grontied. Dalam bahasa naga, nama Khal Grontied berarti Champion Bound Time. Ia adalah naga yang memisahkan diri dari Alduin pada masa Merethic Era ketika mereka tiba di Tamriel. Khal Grontied pergi ke Elsweyr dan menemukan sebuah ramalan bernama The Prophecy of the New Moon yang menceritakan tentang kemunculan bulan ketiga bernama Dark Aeon. Khal Grontied berusaha memenuhi ramalan ini dengan cara menyerap kekuatan dari bulan dan merubahnya menjadi Dark Aeon, yang nantinya akan menjadi bulan ketiga setelah Masar dan Sekunda. Hal ini dilakukan Khal Grontied dengan tujuan untuk menjadi setara dengan Akatosh, bapak dari para naga. Pada masa Merethic Era, rencananya ini berhasil digagalkan oleh pahlawan Khajiit bernama Khunzar Ri, yang berhasil menyegel Khal Grontied di Halls of Colossus. Pada masa Second Era, segel di Halls of Colossus terlepas, dan Khal Grontied berhasil bebas. Ia kemudian melanjutkan rencananya untuk menjadi Dark Aeon, dan hampir berhasil, tetapi ia dihentikan oleh pahlawan-pahlawan Elsweyr, termasuk organisasi pembunuh naga Drakengard dan seorang pahlawan Tamriel bernama The Vestige, yang merupakan karakter utama di game The Elder Scrolls Online. Naga selanjutnya adalah Lathulon. Dalam bahasa naga, nama Lathulon berarti Last Night. Namanya cukup unik karena hanya terdiri dari dua kata saja. Lathulon adalah seekor naga hitam yang datang dari Akapir. Ia menjadi bawahan Khal Grontied dan berusaha untuk membantunya untuk menjadi Dark Aeon. Lathulon membentuk sebuah dragon cult di Elsweyr yang bernama New Moon Cult, sesuai dengan tujuan Khal Grontied. Pada masa Merethic Era, Lathulon berhasil dikalahkan dan disegel oleh rivalnya yang bernama Navalar, yang pada saat itu sedang membantu Drakengard dan Jadari dalam menghentikan Lathulon. Lathulon berhasil bebas pada masa Second Era dan kembali membantu Khal Grontied, tapi akhirnya berhasil dikalahkan lagi oleh rivalnya yang kali ini dibantu oleh Drakengard dan The Vestige. Kemudian naga selanjutnya adalah Bozikotstrun. Dalam bahasa naga, Bozikotstrun berarti Fly Soul Wild Storm. Namanya cukup unik karena terdiri dari 4 kata. Ia adalah salah satu naga yang berhasil selamat setelah Dragon War. Ketika para naga pergi bersembunyi, Bozikotstrun berusaha untuk terbang tinggi hingga keluar dari Mundus. Tetapi usahanya ini gagal. Meskipun begitu, usahanya ini menarik perhatian Molag Bal yang menawarinya sebuah posisi tinggi di Cold Harbor sebagai bawahannya. Karena sedang dalam keadaan lemah, Bozikotstrun menerima tawaran Molag Bal. Ternyata ia ditipu oleh Molag Bal. Sesampainya di Cold Harbor, ia langsung dikekang dan dikurung. Molag Bal ingin menelitinya dan mencari tahu bagaimana para naga bisa menguasai berbagai wilayah di Nirn. Bozikotstrun disiksa selama beribu-ribu tahun oleh Molag Bal, tetapi ia tetap tidak mau mengikuti keinginan Bal. Akhirnya, Molag Bal muak dan membunuh Bozikotstrun dengan cara memisahkan daging dengan tulangnya secara paksa. Molag Bal memutuskan untuk menciptakan suatu makhluk yang bisa menandingi para naga. Akhirnya, mayat Bozikotstrun dibawa ke Vile Laboratory di Cold Harbor dan dibangkitkan kembali dalam wujud makhluk baru bernama Daedric Titan. Setelah itu, Molag Bal menciptakan lebih banyak lagi Daedric Titan dengan mengikuti wujud Bozikotstrun. Kemudian naga selanjutnya adalah Shulkunak. Dalam bahasa naga, Shulkunak berarti Sunright Guide. Ia adalah salah satu naga yang berhasil selamat dari Dragon War dan hidup hingga masa Fourth Era. Ia bersembunyi di Cyrodiil dan berhasil selamat dari serangan para pemburu naga, mulai dari Drakengard hingga para Blades. Pada tahun 180 di masa Fourth Era, ia membantu seorang mantan anggota Blades untuk menghentikan ancaman dari seorang Sorcerer King Aenith bernama Selemaril. Shulkunak tahu tentang ancaman yang dibawa oleh Selemaril dan memutuskan untuk membantu mantan anggota Blades tadi untuk mengalahkan Selemaril. Tetapi, setelah Shulkunak memberikan informasi yang dibutuhkan, ia mengajak bertarung si mantan anggota Blades tadi, karena sudah menjadi sumpah anggota Blades untuk memburu naga. Shulkunak terbunuh dalam pertarungan itu. Kejadian ini adalah bagian dari cerita game The Elder Scrolls Blades, dan mantan anggota Blades tadi adalah karakter utama di game ini. Naga selanjutnya adalah Fulthuriol. Dalam bahasa naga, Fulthuriol berarti Dark Overlord Fire. Ia adalah seekor naga yang tinggal di wilayah Blackreach di bawah tanah Skyrim. Kita tidak tahu bagaimana caranya ia masuk ke Blackreach dan sejak kapan dia ada di sana. Apakah ia menguasai para penghuni Blackreach di sana sesuai dengan namanya, Dark Overlord? Tidak ada catatan yang jelas tentang dia. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, Last Dragonborn menjelajahi Blackreach untuk mencari sebuah Elder Scroll. Di salah satu bangunan ada sebuah monumen besar yang bentuknya seperti matahari. Last Dragonborn menggunakan Stum untuk berinteraksi dengan monumen itu.
Setelah itu Volturiel datang dan menyerang Dragonborn. Pada pertarungan itu Volturiel terbunuh dan jiwanya diserap oleh Dragonborn. Kemudian naga selanjutnya adalah Skakmat. Kita tidak tahu arti nama Skakmat dalam bahasa naga. Dia adalah seekor naga yang menjadi pendamping Ratu Nulvaga di Daggerfall. Ketika Ratu Nulvaga meninggalkan kerajaan Daggerfall dan menyendiri di Kastil Shadowgant, Skakmat menjadi agen yang melaporkan kejadian-kejadian di luar sana kepada Ratu Nulvaga. Pada saat itu sedang terjadi perang antara kerajaan Daggerfall dengan kerajaan Sentinel. Raja yang berkuasa di Daggerfall pada saat itu adalah Raja Lysandas, anak dari Ratu Nulvaga. Selama peperangan ini, Ratu Nulvaga melihat akhir yang tidak baik bagi anaknya. Pada suatu pertempuran yang bernama Battle at Pringenfield, Ratu Nulvaga berusaha untuk menghentikan pertempuran tersebut dengan cara memerintah Skakmat untuk mendatangkan kabut ke medan pertempuran. Upayanya ini sia-sia karena sebenarnya Raja Lysandas sudah meninggal semalam sebelum pertempuran itu terjadi. Kemudian naga selanjutnya adalah Dragon Papre. Kita tidak tahu nama asli dari Dragon Papre ini, karena namanya ini kemungkinan adalah julukan yang diberikan oleh sahabatnya, seorang battle mage bernama Samar Starlover. Dragon Papre ini tinggal di Battlespire, sebuah fasilitas pelatihan untuk Imperial Battle Mage bagi The Empire of Tamriel. Pada masa Third Era, ketika terjadi Imperial Simulacrum yang disebabkan oleh Jagartharn, Meros Dagon menginvasi Battlespire. Samar Starlover pada saat itu berencana untuk terbang menaiki Dragon Papre untuk keluar dari Battlespire dan meminta bantuan ke Imperial City. Tetapi pada saat itu, Papre tidak bisa keluar dari sarangnya karena pintunya disegel oleh para daerah milik Meros Dagon. Ia akhirnya dibunuh di sarangnya. Samar Starlover pergi ke sarang Papre untuk menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Dragon Papre sudah meninggal. Kemudian naga selanjutnya adalah Toshraka. Toshraka adalah seorang pemimpin bangsa Kapotun dari benua Akavir. Mereka ini adalah ras Beast Folk yang berbentuk manusia setengah harimau. Kita tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Toshraka, tetapi ia berhasil mengubah dirinya menjadi seekor naga. Dikatakan bahwa Toshraka adalah salah satu naga terbesar yang ada di Nirn. Dengan perubahan ini, kekuatan Kapotun menjadi meningkat drastis. Mereka menjadi negara terkuat di Akavir. Toshraka berusaha menguasai Akavir dengan kekuatan barunya ini, dan berencana untuk menyerang Tamriel setelahnya. Para naga ini adalah salah satu ras terkuat di Nirn. Mereka adalah salah satu ras tertua yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa di samping sihir mereka yang sangat kuat. Tidak heran ketika diceritakan bahwa para naga pernah menguasai banyak wilayah di Nirn, mulai dari Atmora, Akavir, hingga Tamriel. Tapi mereka memiliki satu kelemahan yang membuat mereka hampir punah karena diburu. Mereka ini terlalu arogan dan cenderung individualis. Walaupun bisa akur di bawah satu kepemimpinan, sulit bagi mereka untuk mempercayai satu sama lain. Karena itulah mereka rentan terpecah yang kemudian memudahkan musuh mereka untuk mengalahkan mereka. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa detail tentang naga-naga seperti Alduin yang belum kita bahas. Akan terlalu panjang kalau kita bahas di sini. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Kita cukupkan dulu episode kali ini. Thank you guys for watching. See you on the next one. Bye-bye.